got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Ketahanan nasional adalah situasi ideal saat sebuah negara memiliki ketangguhan dan mampu untuk mengembangkan kekuatan nasional. Kekuatan ini dipakai untuk mengatasi dan menghadapi berbagai hambatan, ancaman, dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bernegara. Terus, apa sih teori ketahanan nasional dan implementasi ketahanan nasional? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tersebut. Teori ketahanan nasional, implementasi ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan. Tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan nasional dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ketahanan nasional diantaranya penegakan hukum tanpa pandang bulu, keamanan lingkungan yang digerakkan secara swadaya. Keamanan nasional menurut para ahli. Menurut Sigit Dwi Kusramadi, istilah ketahanan nasional adalah hal-hal yang berkaitan dengan keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Menurut Wan Usman, ketahanan nasional adalah aspek dinamis suatu bangsa, meliputi semua aspek kehidupan untuk tetap jaya di tengah keteraturan dan perubahan yang selalu ada. Menurut Suwarso Harjo Sudarmo, ketahanan nasional adalah kondisi totalitas aspek-aspek bangsa berdasarkan wawasan nasionalnya guna mewujudkan daya kebal, daya tangkal, dan daya gempur untuk dapat mengadakan interaksi dengan lingkungan pada suatu waktu sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa tersebut sesuai dengan tujuan yang digariskannya. Menurut rumusan GBHN 1993, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Menurut Departemen Pertahanan, ketahanan nasional mengupayakan keuletan, ketangguhan, dan kemampuan bangsa dan negara dengan membangun sistem komprehensif, sistematik, dan integral. Menurut R.M. Sunardi, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Tujuan ketahanan nasional. 1. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kekuatan menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. 2. Keuletan adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan untuk mencapai tujuan. 3. Identitas, yaitu negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah pemerintahan, dan tujuan nasional serta dengan peran internasionalnya. 4. Integritas, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. 5. Ancaman, yaitu adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis. 6. Hambatan dan gangguan adalah hal atau usaha yang bersifat dari luar dan dari diri sendiri, yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Beberapa sifat ketahanan nasional yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asas. 1. Mandiri, 2. Dinamis, 3. Wibawa, 4. Konsultasi dan kerjasama. Implementasi ketahanan nasional diartikan melaksanakan atau menggunakan kemampuan berupa pengetahuan,
Keterampilan yang dilandasi sikap ulet dan tangguh untuk mengembangkan daya saing bangsa sehingga menjadi bangsa yang kompetitif dan dihormati di dunia. 3 wajah ketahanan nasional yaitu 1. Ketahanan nasional sebagai keadaan dinamis yang mengacu pada kondisi nyata yang ada di lingkungan masyarakat dan dapat diamati dengan panca indera manusia. 2. Ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara sehingga membutuhkan aspek kesejahteraan dan keamanan. 3. Ketahanan nasional sebagai unsur berpikir. Artinya pertahanan nasional dapat dijadikan pendekatan khas untuk membedakan metode berpikir lainnya. Fungsi ketahanan nasional yaitu 1. Sebagai doktrin dasar nasional. 2. Sebagai pola dalam pembangunan nasional. 3. Sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Kasus ketahanan nasional. 1. Klaim negara jiran yang serumpun. Telah beberapa kali negara jiran Malaysia membuat panas hati sebagian besar masyarakat Indonesia. Negara yang mengusung slogan Truly Asia itu telah berulang kali mengklaim kebudayaan Indonesia sebagai miliknya. Berikut sebagai datanya. 1. Agustus 2007, Malaysia mengklaim dan mempatenkan batik motif, parang rusa, angklung, wayang kulit hingga rendang, sehingga Sekjen Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Sabta Nirwandar, menyatakan bahwa pemerintah telah mendaftarkan batik dan angklung ke UNESCO sebagai Master Fancy World Heritage. Langkah ini merupakan reaksi setelah munculnya klaim tersebut. 2. Oktober 2007, lagu yang sangat mirip Rasa Sayang menjadi soundtrack iklan pariwisata Malaysia yang dicurigai diambil dari lagu Rasa Sayange. Klaim ini menuai kecaman hebat dari masyarakat Indonesia hingga Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Malaysia sempat berdalil lagu tersebut sudah terdengar di Kepulauan Nusantara sebelum lahirnya Indonesia, sehingga tak bisa diklaim sendiri oleh Indonesia. Demikian juga lagu Indang Bariang yang merupakan lagu asal daerah Sumatera tersebut. 3. 21 November 2007, para seniman Ponorogo kaget oleh munculnya tari barongan yang sangat mirip reog Ponorogo. Padahal pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendaftarkan reog Ponorogo dan mendapatkan hak cipta nomor 026377 pada 11 Februari 2004. Oleh Malaysia, tarian ini diberi nama Tari Barongan. Pernah menampakkannya dan menyatakan tarian itu warisan dari Batu Pahat, Johor dan Selangor, Malaysia. 4. 25 November 2007, pada acara Kemilau Nusantara 2007 di Bandung, Wakil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Abdul Aziz Harun, mengancam mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa Malaysia, katanya. Ancaman tersebut akan dilaksanakan bila masyarakat dan pemerintah Indonesia masih mempermasalahkan klaim Malaysia terhadap lagu Rasa Sayange yang dibuat di Malaysia pada tahun 1907 dan tari barongan. 5. Juni 2008, staf ahli Menko Kesra Bidang Ekonomi Kerakyatan dan Informasi Malaysia, Komet Manggiri, mengatakan bahwa Indonesia kalah cepat dari Malaysia dalam mematenkan batik. Tetapi yang berhasil dipatenkan itu hanya motif parang rusak. Adapun motif-motif lainnya berusaha diselamatkan dengan dipatenkan sejumlah perancang dan pemerintah daerah, Kedepkumham dan pemerintahan mematenkan ke UNESCO.
6. Maret 2009, melihat perkembangan tersebut, Indonesia berupaya mematenkan batik, keris, dan wayang. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kata Kabag Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Edi Irawan. 7. Agustus 2009, Tari Pendet menjadi iklan acara Discovery Channel bertajuk Enigmatic Malaysia. Setelah dipersoalkan selama beberapa hari, Discovery Channel akhirnya memunculkan iklan itu terhitung sejak Senin 24 Agustus 2009. Pemerintah Malaysia menyatakan tak pernah mengklaim Tari Pendet. 2. Kasus narkoba. Masalah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensi. Multidimensi dalam hal ini dapat dikaitkan dengan seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek kesehatan, aspek hukum, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Perwujudan ketahanan nasional. 1. Ketahanan ideologi. 2. Ketahanan politik. 3. Ketahanan ekonomi. 4. Ketahanan sosial budaya. 5. Ketahanan pertahanan keamanan. Konsep Astagatra. Pengertian Astagatra dalam ketahanan nasional Indonesia, yaitu unsur kekuatan nasional di Indonesia diistilahkan dengan Gatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Sedangkan unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra, yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Pancagatra adalah aspek sosial yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ciri-ciri ketahanan nasional. 1. Ketahanan nasional merupakan persyaratan utama bagi bangsa yang maju dan mandiri dengan semangat tidak mengenal menyerah, yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan, dan gangguan yang timbul. 2. Menuju mempertahankan kelangsungan hidup. Bangsa Indonesia yang baru membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan yang dicita-citakan. 3. Ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan dengan menjadikan ciri mengembangkan ketahanan nasional berdasarkan rasa cinta tanah air serta kepada perjuangan, ulet dalam usaha yang didasarkan pada ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keuletan dan ketangguhan sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagaimana akibat dinamika perjuangan baik dalam pergaulan antar bangsa maupun dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. 5 contoh ketahanan nasional. 1. Berlakunya hukum yang tegas dan adil. Hukum yang tegas dan adil dapat menjaga ketahanan nasional, baik ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar. Apabila hukum sudah berlaku dengan adil dan tidak pandang bulu, rakyat menjadi taat dan menghormati hukum, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi kehidupan bernegara. 2. Karakter generasi muda yang kuat. Perkembangan dan perubahan yang terjadi seringkali mempengaruhi generasi muda. Padahal tidak semua hal yang sedang tertuai dengan norma dan aturan yang ada di Indonesia, sehingga solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat karakter generasi muda dan mendorong mereka untuk lebih bijak dalam menghadapi segala perubahan. 3. Sistem perekonomian yang teratur. Dalam hal ini, pemerintah harus mengeluarkan undang-undang yang berhubungan dengan perekonomian negara. Apabila hal tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, salah satunya adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di negara. Sebagai contoh, kekayaan alam yang beragam dikelola untuk menjamin kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
4. Keamanan lingkungan yang terjaga. Contoh, ketahanan nasional lainnya juga dapat kita temui adalah keamanan di lingkungan sekitar rumah. Contohnya melaporkan kepada RT atau RW setempat apabila menemukan hal yang mencurigakan dan mencegah terjadinya tindakan kriminal seperti perampokan, pencurian, pungutan liar, dan lain sebagainya. 5. Pengelolaan yang baik terhadap masalah kependudukan. Apabila penduduk yang jumlahnya sangat banyak ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan permasalahan negara seperti pengangguran, aksi kekerasan, pemberontakan, dan lain sebagainya. Audio Jungle.